Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana akan mengedukasi tentang seputar bonsai, dari penanaman, perawatan maupun program. Kali ini kita ada di tempatnya Pak Manto, kebunnya Pak Manto, salah satu programmer yang cukup handal. Tadi saya cukup lihat-lihat bahan-bahan yang diprogram oleh Pak Manto. Banyak konsep yang matang dari programannya Pak Manto. Ini Pak Manto, bisa dada-dada ke teman-teman Pak Manto. Nah, ini Pak Manto. Oke, gimana videonya? Langsung kita lihat saja, kita cek saja cara programmernya Pak Manto. Oke, jangan kemana-mana. See you. Oke, di hadapan kita ini adalah pohon kimeng yang cukup besar. Ini proses tempel Pak Manto ya? Iya Pak. Ini proses tempel berapa tahun ini? Ini kisaran 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Dari segini, dari selangan ini ya sampai bisa. Jadi ini kira-kira ada berapa pohon yang ditempelkan di sini Pak? lumayan banyak. Lumayan banyak, gak gitu ya. Ya ada yang mati, ada yang ya nempel, mati diganti. Ini proses 4 tahun ya Pak Manto ya. Iya, jadi prosesnya dari bahan-bahan cangkokan selengan-lengan akhirnya dikumpulkan membuat satu kumpulan pohon yang dijadikan pohon ini bergaya kayaknya formal ya ini ya. Formal. Ya, formal. Di tangan pertamanya kita lihat sendiri, tangan pertama ini juga proses tempel. Ini berapa tahun untuk tangan pertama? Untuk tangan pertama ini kalau sebesar ini ya 3 tahunan. Oh, 3 tahunan ya. 3 tahunan. Tapi kayaknya lebih cepat ini ya Pak Manto. Maksudnya proses tempelannya. Iya. Duluan ini. Mungkin duluan itu Pak. Duluan yang itu. Kebetulan ini sama ini besaran ini. Nah, ini baru proses. Baru saya tempel lagi. Oh, gitu. Ini kita lihat jalur ya. Ini kita lihat dari batang pohon ini. Ya, paling tidak sudah 50% lah proses penempelannya. Ini cabang pertamanya yang membutuhkan waktu lagi ya. Mungkin besarnya di atas ini tetepan Pak Manto ya? Iya. Di atas cabang 2 ya. Untuk seperti ini, nah saya sengaja bikin alur ini maksud saya itu. Oh ya. Ini yang disatukan ini. Nah, saya satukan. Jadi tiap cabang membawa alur nanti. Alur. Seperti ini. Ilmu lagi. Jadi nanti setelah nempel kita tidak susah-susah. Gitu. Tidak susah-susah milih untuk ya ini teman-teman, saya sendiri juga sih biasanya saya proses nempel itu kan bulat gitu aja Pak Manto ya. Nah inilah program dari Pak Manto dibuat terkesan ngalur sehingga satu kumpulan cangkokan ini dikumpulkan dan ditempelkan di depan pohon utama sehingga nanti keinginannya Pak Manto ini mengalur ya, membuat alur ya. Ya ini juga ngalur ini juga. Inilah ini kita lihat bisa dekatkan ini teman-teman lah. Jadi nanti setelah nempel kita tidak usah susah-susah membuat alur ya, biasanya kan gitu habis jadi nggak ada alurnya akhirnya kita tata lagi, buat lagi lah, nanti kan susah juga gitu kalau gitu 2 kali proses. Kalau ini kan sekali langsung jadi istilahnya sambil menyelam minum air gitulah. Iya, bisa lah Pak Manto sambil menyelam minum air. Ya, ini proses 4 tahun. Ini untuk lingkar batang perkiraan. Lingkar batang perkiraan 2 meter lebih lah. Ini ya? Iya, 2 meter. Wah, dari sini. Ngeri. 2 meter lur. Kimeng bogel 2 meter. Mungkin ini ketinggiannya dilak kalau nggak salah jadinya ya. Dilak ya, Pak. Dilak diameternya 2 meter. Amazing. Ya. Mantap. Kalau mau lihat yang belakang itu juga bisa. Nah, ini proses belakangnya. Proses belakang ini ya kita lihat. Dari sekalian detail. Ya, gitu.
Nah, ini juga ada sebagian yang kurang ini. Iya. Banyak yang kurang ini, nanti alurnya juga bikin. Sama seperti proses yang depan. Gitu ya. Dari sini enak, dari sana enak. Ya, gitu. Nah, ini Harapannya seperti itu. nggak usah memilih muka ya, Manto ya. Belum Jadi- belum dulu. Oh ya gitu. Untuk membuat rangka kita tidak perlu memilih muka. Yang depan yang mana, jangan dulu. Jangan dulu. Yang Yang penting membelenkan pohon. Begitu. Kita maksimalkan dulu, nanti akan terlihat sendiri. Ya, mana yang terbaik gitu ya. Mana yang terbaik. Kalau dari sini memang malah mukanya atau tampak mukanya ini kelihatan lebar malahan ini. Tapi ya ini prosesnya masih panjang Masih juga. panjang. Ya memang membuat bonsai itu tidak cukup waktu bulan atau 1 tahun 2 tahun, apalagi harapannya Pak Manto ini di 2 meter untuk lingkarnya. Otomatis paling tidak membuat rangka di sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Nanti belum membuat anak cabang ya Pak Manto ya. Iya. Masih pusing ya Pak Manto. Pusing. Pusing. Masih belum kepikiran. Iya. Nah, untuk seperti ini. Aha. Ini kan akar besar loh. Ah, Kan nggak enak Nggak kalau dilihat dari segi pinggang. ah. Ini saya potong, saya pindah sini. Nanti hidup nggak apa-apa. Dulu, Potong aja. Akar ini Nggak bisa apa-apa. pindah-pindah ya? Bisa. Nanti bisa hidup nanti. Oh. Supaya ini pinggangnya kelihatan ini. Oh, alur dari akar ke cabang biar kelihatan. Untuk yang sini nanti kita tutup pakai ini Gendeng ya? genteng Pecahan gendeng. supaya adem, nanti nyerabut sendiri nanti. Oh, gitu. gitu. Tergantung. Ilmu lagi. Kita di sini juga mengedukasi tentang cara pemrograman teman-teman, khususnya ini Pak Manto dari CKBC, yang mana akan memberikan ya sedikit pengalaman tentang bonsai. Yang penting itu masuk akal. Tapi kalau pengalaman yang nggak masuk akal, tidak ada bukti yang dia praktekkan, ya kurang pas sih. Betul. Jadi ini Pak Manto sudah berapa tahun Pak Manto untuk bergelut bonsai? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. Untuk karya yang paling jadi atau sudah sold out, Kayaknya sudah sold out, Pak. kemudian di Sultan sana sudah jadi Pak Manto ya. ini Kalau kemungkinan dilihat gitu. dari 10 tahun itu, ini Pak Manto bisa dikatakan penikmat, sultan atau kolektor, atau kolektol, atau programmer ini. penikmat proses, Pak. Penikmat proses Penikmat ya. proses, Ya, ya. ini jawaban yang sungguh unik. Pak Manto adalah Penikmat proses. Iya. Tapi proses 60% dijual. Oke, kita pindah lagi ke pohon figus yang tadi saya lihat juga program pohon kimeng kecil. Kecil-kecil. Ya, itu pecah Oh, pecah batang. pecah batang. Iya. Pecah batang Ya. 4 itu ada. Ada. Di situ ada. Ini seperti ini. Ini kebunnya seperti hutan lur ini lur. Nah, Nah, seperti ini. Ini seperti hutan. Ukuran small. Ya, nggak apa-apa. Ini kan Apa ya? untuk ukuran kecil ya, Pak. Ya, ini ala saya ini. Salah saya ini. Ini saya pecah 4. Heeh. Nanti untuk menutup lubang-lubang ini Hmm. saya selipkan ini cangkokan yang kecil-kecil ini. Alasannya apa? Karena nanti kalau saya memecah lagi, kemungkinan besar pertumbuhan Akan lambat. Heeh. Jadi saya punya inisiatif untuk Menempel lagi. menempel lagi, Oh, iya. begitu. Dengan harapan ini tidak mengurangi pertumbuhan yang utama ini. Pohon utamanya ya, media Iya. pohon utama. Pohon utama. Nanti kalau dipecah lagi kan otomatis luka, pertumbuhan kan lambat lagi. Lambat lagi. Kalau Lebih ditempel- baik nempel. Nempel Oh, akan semakin lebih cepat. ilmu kayak- lagi. Ini juga ada pohon waru. Ini proses- Baru Tujuannya apa ini Pak Manto kok sampai atas ini ya? ini rencana mau saya peras, Pak. Oh. Mau saya peras. Kalau di Jawa Tengah ada Pak Ranto, di Pak- sini ada Pak Manto. ya begitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, ini berarti proses awalnya dipecah dulu sampai Dipecah, atas. nanti setelah kambium gerak baru kita mainkan. Oh, berarti Nanti- nunggu subur dulu ya? Iya, nunggu kambium ini gerak dulu. Paling Hmm. tidak 1 minggu lah untuk waru. Iya. 1 minggu baru bisa. Kalau langsung diperas, Patah ya? bukan, kemungkinan besar kambium ngelupas.
Oh iya ya, betul betul betul. Waru memang gampang lupa sih. Ngelupas ya. Tapi Tapi kalau kita nunggu kambium gerak dulu kan aman. Kita merasa aman. Oke. Ini tekniknya teman-teman itu berbagai macam, tapi dengan tujuan yang sama, memperbaiki atau mengoptimalkan barang yang sederhana menjadi yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya, bisa menjadikan harapannya nilai ekonomi yang tinggi, barokah untuk keluarga, untuk anak istri, dan juga karya kita bisa diakui sama teman-teman, khususnya untuk di level kontes. Nah, gitu. Itu harapan kami. Ini ada salah satu pohon amplas, kita sedikit review tentang pohon amplas yang monster. Ini kalau nggak salah diameternya 3 meter kalau nggak salah. Ya kita sedikit cuplik lah. Nanti seperti apa proses pendangkelan Pak Manto, berapa tahun dan sekarang sudah seperti apa. Oke teman-teman, pantau channel ini terus ya. Mantap, ajib. Ini monster amplas. Ini bahan dari mana Pak Manto? Dulu dari dongkelan, Pak. Dongkel sendiri? Dongkel sendiri. Luar biasa. Berapa tahun prosesnya untuk amplas ini? Kalau untuk amplas ini dulu sampai sekarang itu kurang lebih 6 tahunan. 6 tahun. 6 tahunan. Harapan jadi berapa tahun ini harapan jadi? Kalau untuk harapan jadi sih tidak begitu memikirkan soalnya. Iya, karena penikmat proses ya tadi. Proses. Iya, ini sambil guyonan, sambil biar mencair suasananya ya. Ini adalah pohon amplas yang berusia dari pendangkelan 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun untuk alur mahkota kita lihat sendiri ya. Nah, ini ya. Lihat sendiri di sini pohonnya besar. Ini saya mendekat ya. Sini biar pas lah. Nah, sama sebenarnya setiap tikus itu kita bisa kok bikin alur seperti ini. Setiap tikus sebenarnya bisa tergantung tergantung kitanya mau atau tidak gitu. Oh, gitu ya. Kadang iya. keinginannya besar tapi nggak mau, nggak iya. mau mega, Iya. males. Gitu. Ini proses 6 tahun teman-teman. Ini kita lihat sendiri batang atau alur ke mahkota sudah selengan ya. Selengan saya ini saya gemuk. Lengannya besar ini. Kalau Pak Manto ini lengannya agak ya, ini kita lihat sendiri. Kita perdekat teman-teman biar tahu ya. Akarannya seperti itu. Nah, ini kita Ya, lihat dari akar. Jadi Ajib. Nah, ini amplas diameter ya, nggak ukur sih, tapi paling tidak gambaran kita di 3 meter 3 ini. meter ya. Benar 3 meter ini. Luar biasa. Ini kita lihat akarnya dan alurnya. Nanti ini kelihatannya habis ditata sama Pak Manto, membuat alur Pak Manto ya ini ya. Iya, membuat alur sama mindah cabang, Pak. Iya, cabang tumbuh di sini dipindah di sini. Dipindah. Awalnya di sini, Pak. Nah, awalnya di sini. Di sini kan kita lihat kan nggak enak kalau di sini ke sini. Jadi tampak mukanya semakin sempit. Main sempit. Nah, akhirnya jadi, dipindah di sini. Iya, saya pindah di situ. Cabang bisa dipindah-pindah. Ya, inilah salah satu programmer dari Pak Manto. Memang terkesan cukup lama sih, cukup memakan waktu yang tidak sedikit. Kita membutuhkan 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun. Mungkin 10 di program ini ya 10 tahun lah. 10 tahunan gitu. Ya, baru kelihatan gambarnya. Baru kelihatan, nggak apa-apa. Asal mundur 1 langkah. Maju Untuk 10 langkah. Maju 10 langkah itu kan harus kita harus berani bertindak gitu. Iya, siap. Ini juga ilmu juga. Oke, kita pindah ke amplas yang satunya Pak Manto ya. Itu yang satu. Nah, ini sama Pak Wo ini juga YouTuber ini. Lah ini nih, nah, teman-teman. Ini yang punya channel Roseco itu kebetulan Gales Channel dan Rosto. Oke, kebetulan kita ini teman ya Pak. Kita lanjut ke amplas selanjutnya. Oke, ini amplas yang baru lah, ini umurnya ya, baru dongkel ya, baru konsep lah, konsep ya, baru konsep bahan.
Ini dulu juga pernah ada di channel Roseco ini. Ini juga kemarin juga ini. oh iya Channel iya Roseco. iya mantap Teman mantap. kita salah Jadi satu teman-teman teman nanti kita. bisa lihat juga di channelnya Rosco seperti apa prosesnya pohon ini. Ini adalah salah satu pohon dangkelan yang mana baru mengerjakan di level konsep. Ya, belum ke level yang lain, belum mikir akar, belum mikir alur, bukan. Kita hanya membuat titik tunas yang mana akan dibuat cabang pertama, cabang kedua atau alur. Betul sekali. Ya, itu. Jadi kalau dibandingkan dengan level yang tadi, amplas atau kimeng berbeda. Jauh, Ya, masih karena jauh. karena dia sudah alurnya sudah naik. Sudah naik. Kalau ini masih konsep. Masih tahap konsep. Ini juga dangkal sendiri Pak Manto. Dengar sendiri, Pak. Ini Kecil-kecil cabai rawit Pak Manto ini. Terus ini proses pendangkelannya seperti apa? pastinya ya susah lah Susah ya. untuk pohon sebesar ini. Iya, dipanggul atau gimana? Paling saya sunggi aja, Pak. Iya, Pak Manto ini orangnya asik, humoris dan orangnya slow, sehingga dia sangat betah untuk menahan bonsainya. Menahan lapar. Menahan lapar harus. Iya, Untuk iya, di dunia bonsai itu kita harus kuat tahan lapar ya. Iya. Iya, biasanya kalau teman-teman juga kalau kunci itu kunci. nah, kalau dia nggak sabar barangnya sebelum jadi sudah sold out, belum jadi sold out. Ya paling tidak kalau tingkat kesabaran kita ini bisa, bahan kita juga bisa menjadikan nilai ekonomi atau karya seni yang sangat luar biasa. Betul. Nah, inilah salah satu kesabaran dari Pak Manto, telaten. Terus kalau lihat tanamannya semua ini subur-subur semua. Nanti kita ulas tentang pupuk dan media tanam Pak Manto ya. Siap. Untuk selanjutnya, untuk video selanjutnya. Siap. Mungkin itu saja konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, pembonsai, pemula dan lain sebagainya. Di sini kita sifatnya bukan menggurui atau mengajari teman-teman, tapi kita mengedukasi tentang apa sih program pohon bonsai atau pohon fikus atau pohon apa, waru dan lain sebagainya. Itu gimana cara kita menanganinya? Atau kita bisa disebut morfologi dan fisiologi. Apa itu? Dia hidup di mana, karakternya seperti apa? Lah, inilah yang akan kita edukasi, kita konsep pohon bonsai itu bisa menjadi nilai ekonomi yang tinggi dan bisa barokah untuk keluarga. Ini cukup demikian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.